Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan tentang hibah dan wasiat. Kalau kemarin kita membahas tentang hibah, sekarang kita membahas tentang wasiat. Wasiat ini ada dua. Pembahasan wasiat itu ada dua. Ada yang disebut wasiat, ada yang disebut isok. Ada wasiat, ada isok. Al-wasiyah dan al-isok. Ya. Bedanya apa wasiat dengan isok? Kalau wasiat itu artinya bertabarruk, ya, berderma, memberi secara sukarela tapi setelah mati. Kalau isok itu mewakilkan sebuah pekerjaan tapi untuk setelah mati. Kemudian secara uruf juga wasiat itu digunakan untuk pesan-pesan, ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan fikih. Kalau wasiat artinya berpesan, nasihat, pesan atau nasihat, maka ini tidak ada hubungannya dengan fikih. Ya. Para sahabat sering meminta pesan dari Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat. Artinya berilah saya nasihat. Ya. Nah, kalau wasiat artinya adalah nasihat, pesan-pesan, peringatan-peringatan, maka itu secara hukum fikih tidak ada hubungannya. Itu babnya beda, tasawuf nanti. Nah, jadi wasiat yang dimaksud di dalam yang berhubungan dengan bab fikih adalah tadi masalah sukarela, berderma, atau mewakilkan. Yang dua-duanya berhubungan dengan setelah kematian. Arti wasiat, secara bahasa adalah menyambung. Kenapa disebut wasiat? Kenapa disebut wasiat kalau artinya menyambung? Karena orang yang berwasiat menyambung pahala untuk setelah meninggal. Jadi ketika dia nanti meninggal dunia, maka pahalanya tidak berhenti begitu. Jadi menyambung pahala untuk yang setelah meninggal. Setelah dia meninggal, pahalanya tidak berhenti. Pahala masih ada setelah dia meninggal. Arti syar'i, berderma dengan sesuatu yang bersambung dengan kematian. Ya, seperti mengatakan, kalau aku mati, tanahku ini untuk pondok A atau pondok B, atau tanahku ini untuk masjid A atau masjid B, ya, atau untuk fakir miskin, atau untuk perorangan, untuk Z atau untuk Amr, ya, untuk Pak Budi, untuk Pak Joko, boleh. Itu namanya wasiat. Nah, ada 4 rukun wasiat. Apa saja rukun wasiat? Yang pertama, pemberi wasiat, yaitu yang meninggal tadi. Yang kedua, yang mendapat wasiat, artinya yang mendapat harta, ya, mendapatkan harta. Jadi mendapat wasiat di sini artinya mendapatkan harta. Kemudian
3 benda yang diwasiatkan, yang keempat ucapan wasiat tersebut. Ya, itu rukun-rukun wasiat. Kemudian syarat-syarat pemberi wasiat. Syarat-syarat pemberi wasiat, orang yang memberi wasiat, yang yang ingin bersedekah tadi. Kalau kita katakan wasiat di sini adalah kalau kita katakan ini adalah sedekah, ya. Tapi setelah mati, ya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama mukallaf, balik berakal. Mukallaf, artinya mukallaf itu adalah balik dan berakal. Kemudian yang kedua merdeka. Tapi di sini disyaratkan mukallaf, balik berakal. Tidak disyaratkan rasyid. Kemarin kan kebebasan bertasarruf, ya, ketika di dalam bab hibah, kebebasan bertasarruf itu artinya dia adalah orang yang rasyid. Tapi untuk wasiat tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kebebasan bertasarruf. Kenapa? Karena setelah orang itu meninggal, tidak lagi disifatkan dengan, jadi kalau ada orang safih, ya, safih berwasiat atau memberi wasiat. Seorang safih itu kemarin yang akalnya kurang sempurna, tapi dia berakal tapi akalnya kurang sempurna. Itu namanya safih. Nah, safih ini jika dia memberi wasiat, seperti misalnya dia mengatakan, kalau aku mati, maka tanah saya jadikan masjid dan sebagainya. Ini sah hukumnya. Kenapa kok sah? Dia kan akalnya kurang. Iya, sah karena ketika orang itu mati, ketika orang itu meninggal, maka sifat safihnya ini sudah terangkat. Jadi tidak lagi disebut safih. Kurangnya akal tadi itu akan terangkat, sifat itu akan terangkat. Tidak lagi disebut sebagai orang safih. Jadi safih boleh untuk juga memberi wasiat. Dia menghibahkan tidak boleh, tapi untuk memberi wasiat boleh. Ya, karena bedanya kalau hibah itu ketika hidup, kalau wasiat untuk setelah mati. Kemudian yang kedua merdeka. Ya, kalau sekarang semuanya merdeka. Yang ketiga tidak ada paksaan. Memang sukarela dari dirinya. Nah, bagaimana dengan orang yang mabuk? Mabuk, apakah sah jika mabuk memberi wasiat? Kalau mabuknya ini sengaja, mabuk sengaja minum minuman keras, mabuk, kemudian dia mengatakan, kalau aku mati rumahku tak kasihkan ente, atau rumahku tak kasihkan fulan, ya, kalau aku mati rumahku, maka hukum wasiatnya sah. Kenapa kok sah? Kan mabuk kan tidak berakal. Di sini untuk menghukum si mabuk, jadi hal-hal yang merugikan seperti ini dikatakan sah. Ini kan merugikan. Hal-hal yang merugikan jika mabuk menghibahkan
mabuk berwasiat itu dikatakan sah. Ada khilaf tentunya para ulama dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat, ya. Tapi yang muktamad sah, pendapat yang kuat sah. Kenapa? Untuk menghukum si mabuk. Jadi salah sendiri dia mabuk, ya. Jadi untuk menghukum si mabuk, para ulama mengatakan sah. Kemudian syarat penerima wasiat, orang yang menerima wasiat. Oh maaf, oh iya nih, penerima wasiat. Syarat penerima wasiat yang pertama bukan maksiat. Bukan maksiat ini jika wasiat tadi itu adalah apa namanya untuk jihad apa ya? Bukan untuk perorangan, ya. Bukan maksiat. Ini khusus yang bersifat umum, ya. Jadi bukan untuk perorangan. Kalau perorangan, ya kan perorangan. Misal, kalau aku mati maka mobil ini saya berikan kepada Pak Budi misalnya. Itu kan tidak ada bentuk maksiat di situ. Karena perorangan. Beda kalau dia orang bilang kalau aku mati tanah saya ini untuk gereja. Nah, itu haram dan tidak sah, ya. Tidak sah. Kalau aku mati tanah saya ini untuk gereja, tidak sah. Kalau aku mati tanah saya ini untuk bioskop, tidak sah karena bentuknya maksiat. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat umum syaratnya tidak boleh maksiat. Jadi wasiat itu tidak harus ibadah. Wasiat tidak harus ibadah. Tidak harus berpahala. Wasiat tidak harus berpahala. Ada wasiat yang tidak berpahala. Seperti apa? Dia punya rumah atau tanah. Kalau aku mati, tanah ini saya peruntukkan untuk orang-orang kaya. Untuk orang-orang kaya. Nah, ini kan nggak ada pahalanya. Apa pahalanya untuk orang-orang kaya? Tidak ada sifat membantu. Maka ini tidak berpahala, tapi wasiatnya sah. Jadi wasiat tidak harus berpahala. Ini wasiatnya tetap sah untuk orang-orang kaya. Kalau yang berpahala, contohnya seperti untuk orang-orang miskin, ya. Untuk orang-orang miskin itu berpahala. Kalau untuk orang-orang kaya tidak berpahala. Kemudian harus diketahui artinya jelas penerima wasiatnya jelas, bukan salah satu dari dua orang, ya. Kalau saya mati maka rumah ini adalah untuk salah satu dari dua orang ini, tidak jelas ini. Atau salah satu untuk santri pondok, atau salah satu untuk orang kampung ini, tidak jelas. Yang jelas, kalau untuk anak pondok ya anak pondok, kalau untuk fakir miskin ya fakir miskin, kalau untuk perorangan ya sebutkan siapa namanya, tunjuk orangnya. Kalau untuk perorangan jangan salah satu dari
beberapa orang, maka itu tidak jelas. Kemudian syarat yang ketiga, mampu memiliki bila penerima adalah perorangan. Tadi saya bilang wasiat tidak harus perorangan. Wasiat itu bisa dua, bisa umum, bisa perorangan. Ya, bisa umum, bisa perorangan. Umum seperti fakir miskin, seperti masjid, ya itu umum. Perorangan seperti tadi yang saya contohkan untuk nama-nama orang tertentu. Apa artinya bisa memiliki? Seperti yang kemarin, ya, seperti yang kemarin. Misalnya wasiat untuk hewan tidak sah, ya. Wasiat untuk, kecuali kalau tujuannya adalah apa namanya, untuk pemiliknya, atau padang rumput misalnya, saya wasiatkan padang rumput ini untuk kudanya ini. Kalau tujuannya maksudnya itu untuk makannya, tidak apa-apa, karena yang diwasiatkan adalah padang rumput. Jadi tidak sah wasiat untuk hewan atau untuk sesuatu yang tidak bisa memiliki. Syarat benda yang diwasiatkan. Benda-benda yang diwasiatkan syaratnya adalah yang pertama dituju. Benda tersebut ada tujuannya. Ya, ada barang itu memiliki tujuan, ada yang tidak ada tujuannya. Contohnya misalnya darah kambing. Ya, darah kambing. Ini tidak ada tujuannya. Untuk apa darah kambing? Tidak ada tujuannya. Oleh karena itu tidak sah wasiat berupa darah kambing. Kalau aku mati darah kambing ini untuk fulan, berikan kepada fulan, tidak sah. Karena itu ghairu maksud, ya, bukan sesuatu yang dituju. Dan bisa dipindah tangankan. Nomor dua, bisa dipindah tangankan. Sesuatu yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dipindah tangankan secara ikhtiar. Bisa dipindah tangankan secara ikhtiar. Oleh karena itu, perkara-perkara yang tidak bisa dipindah tangankan tidak bisa diwasiatkan, artinya tidak bisa diberikan kepada orang lain. Ya. Di situ dicontohkan seperti hak untuk menuntut kisos, ya, hak untuk menuntut orang yang telah mencemarkan nama baik. Ada di dalam fikih itu ada hak-hak seseorang bila dituduh berzina misalnya, waliyadzubillah, di situ dia punya hak untuk menuntut. Nah, ketika dia menuntut, maka orang yang menuduh tadi itu bisa dihukum dengan 80 cambukan. Karena menuduh tanpa ada bukti. Nah, hak untuk menuntut ini tidak bisa dipindah tangankan. Oleh karena itu tidak bisa diwasiatkan. Kalau aku mati, tolong kamu menuntut. Nah, tidak bisa. Tolong kamu tuntut, tidak bisa. Atau saya wasiatkan kepadamu hak untuk menuntut atau untuk mengkisos, tidak bisa. Hal yang tidak bisa dipindah tangankan tidak bisa diwasiatkan. Yang terakhir, yang ketiga, mubah. Yang bisa diwasiatkan adalah hanya hal-hal perkara-perkara yang mubah. Artinya bisa dimanfaatkan secara mubah.
ya boleh dimanfaatkan. Maka seperti kemarin alat musik yang diharamkan, tidak bisa diwasiatkan. Kalau aku mati, maka alat musik ini saya berikan kepada fulan, tidak sah karena itu adalah sesuatu yang haram. Syarat ucapan wasiat. Syarat ucapan wasiat adalah lafaz yang menunjukkan hal itu, yang menunjukkan wasiat. Jadi tidak harus menggunakan lafaz tertentu. Tidak harus menggunakan lafaz tertentu, tapi kalau memang artinya adalah seperti itu, ya, maka itu sudah sah. Misal, kalau yang menggunakan kata-kata wasiat, saya berwasiat untuk fulan dengan uang 100, maka itu sah. Atau dia menggunakan kata-kata yang lain, seperti kalau aku mati beri dia uang 1000 dari harta peninggalanku, atau kalau aku mati mobil ini kasihkan dia, itu wasiat, ya. Wasiat itu namanya. Kalau aku mati, rumah ini berikan kepada masjid. Nah, di sini ada contoh wasiat. Contoh wasiat, Z berkata, aku berwasiat untuk Ammar dengan 100 dinar. Ya. Atau dia berkata, aku berwasiat untuk fakir miskin dengan tanah ini. Aku berwasiat untuk fakir miskin dengan tanah ini. Jadi tanah itu nanti akan menjadi miliknya fakir miskin ketika dia mati. Jadi itu pembahasan tentang wasiat. Kemudian ada lagi yang namanya isok. Ada wasiat, ada isok. Nah, isok ini bukan sedekah. Kalau wasiat yang di atas adalah sedekah, ya, memberikan hibah atau sedekah kepada orang. Kalau isok itu adalah mewakilkan sebuah pekerjaan, tapi untuk setelah mati, kewajiban. Maka artinya sama seperti wasiat, menyambung. Kenapa kok disebut menyambung, kok disebut isok? Ya, karena menyambungkan perkara yang untuk sesuatu yang di masa hidup dengan yang sudah meninggal, ya, menyambung hal-hal yang menjadi kewajiban dia di masa hidup disambung dengan yang sudah meninggal, ketika dia sudah meninggal, maka disebut isok. Secara syar'i artinya adalah menetapkan tasarruf untuk setelah kematian. Menetapkan tasarruf untuk setelah kematian. Tasarruf itu seperti menjual, membeli, ya, membayar hutang, atau merawat anak-anak, tasarruf. Jadi yang yang diwasiatkan di sini itu sifatnya adalah kewajiban-kewajiban dia. Apa kewajiban dia? Seperti membayar utang, membayar zakat, atau tanggung jawabnya dia seperti merawat anak yatim. Dia punya anak-anak bakal yatim nanti, tolong rawat anak-anak saya, ya. Dalam arti di sini bukan merawat seperti seorang ibu, ya, artinya mengatur keuangannya. Jadi pembahasan merawat wasiat untuk menjadi wali daripada anak-anak yatim itu artinya mengatur keuangan.
tolong perhatikan, misalnya kalau aku mati, ya, kalau aku mati tolong perhatikan anak saya. Ini maksudnya atur keuangannya dia. Berarti kalau tidak ada kakek, ya kalau ada kakek tetap kakek yang mengatur keuangan. Kalau tidak ada kakek, kemudian si bapak ini meninggal, ya berarti orang yang mendapat wasiat itu tadi yang mengatur keuangan. Adapun yang merawat tetap ibunya, yang merawat tetap ibunya, tapi yang mengatur keuangan orang yang mendapat wasiat tadi itu. Oleh karena itu sebaiknya dalam hal ini dalam mengatur keuangan anak-anak jangan berwasiat kepada orang lain, berwasiatlah kepada ibunya sendiri, ibunya si anak, ya istrinya dia. Kalau belum cerai, kalau sudah cerai ya pokoknya ibunya anak-anak tadi itu. Kenapa demikian? Iya, supaya si ibu tadi itu, ibunya anak-anak ini, dia yang merawat anak-anak dan dia yang mengatur keuangannya. Jadi satu, nggak perlu dua orang. Tapi seandainya berwasiat kepada orang lain boleh, tidak harus kepada ibu. Rukun-rukun isra ada 4. Orang yang berwasiat, ya, yang meninggal tadi itu, orang yang mendapatkan wasiat. Jadi dia yang mendapatkan pesan-pesan tadi, yang mendapatkan tasarruf. Kemudian isi wasiat, apa isi wasiatnya? Dan ucapan sirat. Ucapan di dalam memberikan wasiat tadi itu apa? Kemudian syarat orang yang mendapat wasiat. Atau syarat orang yang berwasiat. Yang pertama mukallaf, balik berakal. Ya, mukallaf, balik berakal. Kemudian yang kedua merdeka, walaupun sebagian. Apa artinya merdeka walaupun sebagian? Nah, untuk zaman sekarang semua orang merdeka ya. Tapi dulu ketika masih ada budak, itu ada yang orang yang 100% budak, ada orang yang 100% merdeka, ada orang yang 50-50. Separuh budak, separuh merdeka. Jadi walaupun dia separuh budak, separuh merdeka, boleh berwasiat. Asalkan tidak budak tulen. Kalau budak tulen, kenapa tidak bisa berwasiat? Ya karena dia tidak punya apa-apa. Apa yang mau dia lakukan? Apa tanggung jawabnya dia tidak ada. Ya. Jadi tidak bisa, apa yang mau diwasiatkan nggak ada. Tapi kalau orang merdeka, nah dia ada pesan-pesan, ada tanggung jawab sehingga bisa diwakilkan. Ya. Kemudian yang ketiga tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Betul-betul dia secara sukarela untuk memberikan wasiat tadi itu. Yang keempat, memiliki perwalian atas orang-orang yang terbatas. Apa itu orang-orang terbatas? Orang-orang terbatas itu anak kecil, orang gila dan safih. Ya. Jadi orang-orang terbatas ini, anak kecil, orang gila dan safih, ini tidak bisa bertasarruf. Ya. Tidak boleh orang-orang terbatas tidak boleh menjalankan harta. Tidak boleh menjalankan harta. Tidak boleh menjalankan harta. Tidak boleh jual beli.
tidak boleh apa namanya menyewakan atau menyewa, ya. Kalaupun punya utang tidak boleh bayar utang. Kalaupun hartanya banyak, wajib zakat. Yang membayar zakat bukan dia, tapi walinya. Dia tidak boleh menyentuh uangnya sama sekali. Walaupun untuk membayar zakat tidak boleh. Jadi tidak boleh menjalankan harta. Siapa yang menjalankan harta? Wali. Ada namanya wali harta, waliul mal. Wali harta kemarin saya katakan, yang pertama ayah, yang kedua kakek. Kalau tidak ada ya hakim. Dan orang yang mendapat wasiat. Ini boleh menjalankan harta. Baru yang terakhir hakim. Nah, yang keempat ini memiliki perwalian atas orang-orang yang terbatas. Berarti 4 orang ini dong. Ayah, kakek, orang yang mendapat wasiat dan hakim. Tidak seperti itu. Ya. Memiliki perwalian atas orang-orang yang terbatas, anak kecil, orang gila dan sapi, langsung dari syariat. Nah, hanya orang-orang yang perwaliannya langsung dari syariat. Ya. Siapa yang perwaliannya langsung dari syariat? Ada 2, ayah dan kakek. Jadi ayah dan kakek ini adalah yang langsung dari syariat. Dan hakim. Tapi hakim tidak bisa berwasiat. Karena kalau dia meninggal, ya nanti diurus oleh hakim yang lain gitu. Atau hakim tidak mengurus sendiri. Hakim ini tidak mengurus sendiri. Hakim biasanya mengangkat qayyim. Qayyim itu tidak langsung dari syariat, tapi diangkat oleh hakim. Jadi yang langsung dari syariat adalah ayah dan kakek. Sedangkan orang yang mendapat wasiat itu tidak langsung dari syariat dia perwaliannya, tapi dia gara-gara dia mendapat wasiat dari orang lain, akhirnya dia menjadi wali. Adapun qayyim ini orang yang diangkat oleh hakim untuk memperhatikan anak yatim, ya. Tentunya secara umum, tapi anak-anak yatim yang ditunjuk oleh hakim. Ya. Jadi ketika ada anak yatim, oh ini anak-anak ini qayyimnya ini. Nanti ada anak yatim baru, dilaporkan ke hakim, ini ada anak yatim tidak punya kakek, tidak punya bapak, tidak ada wasit. Oh ya, kamu qayyimnya fulan, kamu ditak atau panggil fulan, kamu jadi qayyimnya dia. Nah, jadi bukan secara otomatis, tapi setiap ada kasus selalu ada keputusan begitu. Ya. Nah, qayyim ini tidak langsung dari syariat, tapi diputuskan oleh hakim. Maka mereka tidak bisa berwasiat. Ya. Yang bisa berwasiat hanya ayah dan kakek. Jelas ya? Memiliki perwalian atas orang-orang terbatas, yaitu anak kecil, orang gila dan sapi, langsung dari syariat. Tapi ini khusus pada wasiat untuk memperhatikan mereka. Nah, kan wasiat tadi kan saya katakan banyak. Ada wasiat untuk membayar utang. Nah, ini tidak perlu perwalian apa-apa. Wasiat untuk membayar zakat. Ya, saya belum bayar zakat, tolong dibayarkan, uangnya ada di sini misalnya. Uang saya ada di ATM, tolong Anda yang bayarkan zakat. Uang saya ada di gudang, tolong Anda yang bayarkan zakat. Kalau saya mati, bayarkan zakat saya. Itu tidak perlu perwalian apa-apa, karena bukan untuk mengurusi anak-anak. Tapi kalau wasiat itu isinya adalah tolong perhatikan anak-anak saya, maka ini hanya untuk ayah dan kakek, karena perwalian mereka langsung dari syariat.
Jadi ini adalah syarat untuk orang-orang yang berwasiat. Kemudian syarat untuk orang yang mendapatkan wasiat, siapa saja yang boleh untuk mendapat wasiat, ya, mendapat pesan-pesan tadi itu, atau menjadi wakilnya dia. Yang pertama Islam, harus Islam, ya. Kenapa? Karena ini butuh amanat. Orang kafir tidak diterima amanatnya. Sedangkan untuk orang yang berwasiat tidak harus Islam, orang kafir pun boleh. Tapi tidak bisa berwasiat. Kalau kalau berwasiat ya harus kepada orang Islam begitu. Kalau dia berwasiat kepada orang sesama kafir, bagaimana? Ya tidak sah. Ya. Tapi selama mereka tidak mempermasalahkan hal itu dan tidak mengadu kepada hakim muslim atau pemerintah muslim, maka itu tidak ada masalah. Karena itu urusan mereka. Jelas ya? Oleh karena itu pada zaman dahulu, ketika Islam berkuasa, itu daerah-daerah yang penduduk masyarakatnya non-muslim, oleh pemerintah Islam pada zaman dahulu, ya, ketika Islam berkuasa, itu diberi hakim yang juga orang kafir. Jadi ada beberapa tempat yang di situ penduduknya adalah orang-orang kafir. Ya, jadi orang kafir itu tidak dibiarkan untuk tinggal di sembarang tempat. Dalam aturan negara Islam dulu itu, orang kafir tidak dibiarkan tinggal di sembarang tempat, tapi dikerucutkan dalam satu daerah. Jadi dikasih izin untuk tinggal di sembarang tempat, khusus tempat tinggalnya orang kafir. Nah, jadi kaum muslimin tidak terganggu dengan orang kafir sama sekali. Dan orang kafir juga tidak terganggu dengan kaum muslimin. Dan di situ hakimnya juga kafir. Kata para ulama, sebenarnya tidak sah, hakim kafir tidak sah. Tapi berhubung mereka tidak mempermasalahkan, malah mereka senang, ya sudah. Ya, karena itu adalah hak mereka. Hak mereka, urusan-urusan mereka begitu. Nah, di sini orang yang berwasiat boleh orang kafir dalam urusannya dia. Nah, tapi yang mendapat wasiat harus Islam. Yang mendapat wasiat harus Islam. Kemudian yang kedua balik, ya. Balik. Yang ketiga berakal. Ya, balik berakal ini disingkat jadi mukallaf. Yang keempat merdeka. Sekarang insya Allah merdeka semua sudah ya. Tidak ada budak sekarang. Yang kelima taat. Nah ini. Apa artinya taat itu? Taat di sini adalah artinya bukan orang fasik. Ya. Taat, Islam taat. Ya, bukan fasik. Jadi arti taat itu adalah, apa artinya taat? Dikatakan sebagai orang taat itu jika dia tidak melakukan dosa besar, tidak pernah berzina, tidak pernah mabuk, ya, tidak melakukan dosa besar dan tidak selalu dalam dosa kecil. Ya mungkin dia dosa kecil, tapi tidak selalu. Dan kalaupun dia melakukan dosa kecil, ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Bukan dari sisi pahala ya, karena kita tidak bisa menghitung pahala. Pahala itu hanya Allah. Tapi kelihatannya banyak ibadahnya daripada maksiatnya. Maka itu masih disebut taat. Adapun orang yang sudah banyak maksiatnya daripada ibadahnya, atau dia suka selalu melakukan dosa kecil,
Contohnya apa? Misalnya laki-laki selalu pakai atau buka aurat pakai celana pendek. Jadi seperti nggak dosa gitu. Pagi-pagi keluyuran pakai celana pendek, kayak nggak dosa padahal dosa. Itu jadi orang fasik akhirnya. Nah, kok bisa sampean itu kayak nggak ada dosanya pakai celana pendek kemana-mana? Ya kelihatan pahanya. Ini yang laki-laki ya. Kalau perempuan kelihatan pahanya ya bukan dosa kecil sudah. Waliyadzubillah. Laki-laki keluyuran pakai celana pendek seakan-akan tidak memiliki dosa, itu dianggap bukan orang taat tapi orang fasik ya. Kemudian syarat yang berikutnya tidak memiliki kelemahan dalam tasarruf. Tidak memiliki kelemahan dalam tasarruf. Apa artinya kelemahan dalam tasarruf? Jadi wasiatnya itu bentuk apa? Isi wasiatnya apa isi wasiatnya? Kan tadi contohnya seperti membayarkan hutang, ya, memperhatikan anak-anak kecil dan seterusnya. Mampu nggak dia melakukan itu begitu? Kalau tidak mampu, seperti orang yang sudah terlalu tua, sudah otaknya sudah tidak kuat, ya orang yang sudah terlalu tua, atau akalnya tidak begitu sempurna, ada khobal itu ada kerusakan di dalam akal, ya mentalnya ada cacat mental misalnya, khobal. Maka ini nggak mungkin bisa bertasarruf ini. Bukan dia yang merawat anak kecil, dia yang dirawat jadinya. Bukan dia yang merawat, tapi dia malah yang dirawat. Bukan dia memperhatikan anak kecil, dia yang diperhatikan. Karena dia sendiri juga perlu perhatian. Ya, atau orang sakit. Sakit tidak mungkin bertasarruf. Ya. Sakit yang apa namanya? Bukan sakit-sakit ringan, mungkin sakit parah gitu ya. Sehingga dia tidak bisa sakit-sakitan, tidak bisa untuk bertasarruf. Ya. Mau mencurahkan tenaga dan pikiran untuk melaksanakan wasiat tidak mampu. Maka tidak sah wasiatnya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada permusuhan antara dia dengan orang-orang yang terbatas. Jika wasiatnya adalah untuk memperhatikan anak-anak orang-orang yang terbatas, maka jangan sampai ada permusuhan. Kalau permusuhan bahaya, nanti disuudoni nanti. Disuudoni, ini akhirnya dimakan hartanya atau apa gitu ya. Karena ada permusuhan. Jelas ya? Bagaimana bentuk permusuhan? Nah, sini contohnya itu yang barangkali apa namanya? Tidak pernah cocok ya, tidak pernah cocok. Sebagian ulama mengatakan syarat ketujuh ini tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Cukup dengan syarat taat. Orang yang taat tidak akan melakukan hal-hal yang nista. Jadi disyaratkan tidak ada permusuhan ini. Kenapa? Karena takut ya, kalau ada permusuhan takut nanti dia tidak menjalankan dengan sebenarnya, malah sebaliknya, malah diselewengkan nantinya. Malah hartanya dikuasai sendiri. Kenapa? Karena ada permusuhan. Jadi tidak ada sayang-sayangnya sudah. Sebaliknya malah benci. Benci dia dengan orang-orang yang dirawat tadi itu, akhirnya hartanya dimakan sendiri. Nah, kalau tujuannya adalah ke situ, maka syarat ketujuh tidak perlu dong. Ya, ini tidak perlu, cukup dengan ini.
Orang yang taat tidak akan melakukan itu. Ya. Sikap khianat itu adalah dari orang yang tidak taat. Orang yang taat, insya Allah tidak khianat. Gitu. Makanya disyaratkan orang itu adalah orang yang taat, sehingga dia akan takut untuk berbuat khianat. Kemudian apa sih isi wasiat itu? Nah, syarat daripada isi wasiat. Apa saja isi wasiat yang bisa diwasiatkan? Yang pertama, berupa tasarruf harta. Ya, makanya tadi saya katakan seperti membayar utang dan sebagainya. Tidak sah wasiat dalam menikahkan anak perempuan. Kalau aku mati, tolong anak perempuanku nikahkan. Tidak sah. Wasiat untuk menikahkan anak perempuan tidak sah. Ya. Karena apa? Karena bukan urusan harta. Menikahkan anak perempuan bukan urusan harta. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari bab nikah, di antara susunan para wali nikah itu tidak ada orang yang menerima wasiat, tidak ada. Khusus urusan harta. Yang kedua, mubah. Bukan maksiat, ya. Dia ingin bangun gereja. Saya wasiati kamu untuk melaksanakan impian saya dalam bangun gereja misalnya. Dikasih uang. Tidak sah. Tidak sah. Kemudian syarat ucapan isok. Bagaimana ucapan isok tadi itu? Syaratnya adalah lafaz yang menunjukkan maksud tujuan isok. Ya, seperti saya wasiatkan kepadamu, atau saya jadikan kamu orang yang menerima wasiat saya, penerima wasiat saya, dan seterusnya. Jadi contoh, ya, saya ingin menyumbang masjid. Saya bicara kepada Pak Budi misalnya, Pak Budi, kalau saya mati, tolong masjid tetangga saya ini kasih uang 2.000, mau kasih uang 2 juta dari harta saya, ambilkan dari uang saya 2 juta untuk masjid. Loh, saya sedekah ke masjid itu namanya wasiat. Saya berpesan kepada Pak Budi itu namanya isok. Ya, jadi ketika saya berkata kepada Pak Budi itu namanya isok. Ya. Masjid, saya berwasiat kepada masjid itu namanya wasiat. Jadi masjid menjadi penerima wasiat Pak Budi, orang yang mendapatkan wasiat untuk menyampaikan wasiat tadi itu. Ya. Jadi orang yang mendapatkan isok untuk menyampaikan wasiat begitu. Orang yang menerima tanggung jawab untuk menyampaikan wasiat. Itu namanya isok. Contohnya di sini, Zaid berkata, aku berwasiat kepada Amr dalam membayar utang-utangku, mengembalikan titipan-titipanku, ya. Misalnya dia menerima banyak-banyak titipan, ya. Banyak titipan. Dia jadi tempat penitipan begitu ya. Kemudian mati dia. Oleh karena itu termasuk dosa besar ini jika ditinggalkan. Jika ada hutang dan titipan, ini wajib wasiat. Kalau tidak wasiat termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena hartanya orang akan sia-sia. Punya utang kepada saudaranya 5 juta. Tidak ngomong sama anaknya. Tidak ngomong, nak, kalau aku mati bayarkan utangku. Tidak ngomong dia. Akhirnya saudaranya tidak terbayar. Ketika nagih kata anaknya,
Tidak ada ngomong utang. Bapak saya diam-diaman saja, tidak pernah ngomong kalau punya utang. Wah, ini dosa itu bapaknya. Atau mengembali barang-barang titipan. Jadi banyak orang yang titip-titip sama dia. Ada yang titip sepeda, ada yang titip uang, ada yang titip baju, titip apa. Ya. Jadi dia menerima titipan. Sehingga di rumahnya itu, di gudangnya itu, atau di rumahnya itu banyak barang-barang. Barang-barang punya orang. Orang nitip-nitip gitu. Tolong ya, kamu jaga. Kamu jaga barang saya, kamu jaga barang saya. Nah, kalau dia tidak berwasiat kepada anak-anaknya, dikira itu adalah milik bapaknya. Oh, ternyata bapak punya sertifikat tanah, padahal itu titipan. Bukan sertifikatnya dia itu. Tidak boleh. Harus dikembalikan kepada yang berhak. Ya. Nah, itu dosa itu kalau sampai mati belum berwasiat. Ya. Nitip uang, dibuka lemarinya, bapaknya mati, dibuka lemarinya ada uang. Ya Allah, ternyata bapak ini orang kaya, banyak uangnya di lemarinya, padahal uang titipan. Dosa dia, tidak berwasiat. Seharusnya sudah berwasiat. Oleh karena itu kalau ada titipan-titipan barang-barang orang di rumah, itu tulis wasiatnya. Tulis, ini barang titipan. Kalau saya mati belum mengembalikan, tolong kembalikan. Ini barangnya fulan, ya. Dan yang terakhir, memperhatikan anak-anakku. Seperti yang saya jelaskan tadi, memperhatikan di sini adalah apa? Masalah harta. Ya, masalah harta, bukan merawat. Kalau merawat tugas ibunya. Ada namanya hadonah. Bab fikih ada sendiri, bab merawat ada. Jadi di dalam fikih itu urusan harta beda, urusan rawat-merawat beda. Keuangan beda, merawat beda. Ya, kalau merawat itu lebih cocok kepada perempuan. Ibu, nenek dari ibu ya, sampai ke atas. Kemudian kalau tidak ada baru bapak. Ini kalau dua orang tua berpisah ya. Orang tua berpisah, siapa yang merawat anaknya? Ibunya. Sampai anaknya balik atau memayyiz. Kalau mayyiz dia pilih-milih mau ikut ibu apa mau ikut bapak. Sampai umur 7 tahun. Setelah 7 tahun terserah anaknya ikut siapa, ikut ibu apa ikut bapak. Gitu. Ada babnya itu. Nah di sini perempuan lebih utama. Tapi hanya masalah merawat, bukan masalah keuangan. Nah, keuangan beda lagi. Keuangan namanya waliul mal. Waliul mal, wali harta bapak. Kalau nggak ada bapak ya kakek. Kalau nggak ada ya orang yang menerima wasiat tadi. Jika tidak ada ya hakim. Nah, wasiat ini baik wasiat yang berupa sedekah atau isok, ya. Barakallahu fiik. Baik yang berupa sedekah atau isok itu ada ijab kabul. Di sini ada ijab kabul. Ijabnya ketika orang itu melafadzkan lafadz wasiat. Kabulnya adalah mengatakan saya terima. Kapan dia mengatakan saya terima? Setelah meninggalnya orang tersebut. Dan tidak harus langsung. Tidak harus langsung. Boleh secara tidak langsung. Atau boleh setelah beberapa waktu yang lama. Tidak harus langsung. Boleh setelah beberapa waktu yang lama baru dia mengatakan saya terima wasiatnya. Yang qabiltul wasiyah, saya terima wasiatnya. Boleh. Kemudian di dalam bab isok juga sama. Di sini juga ada ijab kabul. Ijabnya ketika dia melafadzkan wasiat. Kabulnya kapan? Nah, kabulnya setelah matinya orang tersebut, setelah meninggalnya.
Setelah meninggal baru dia mengatakan saya terima wasiatnya. Dan tidak harus segera. Boleh setelah beberapa waktu, boleh. Kalau misalnya setelah orang itu mengatakan saya wasiatkan, kemudian dia langsung mengatakan saya terima, maka tidak sah. Ya, jika dia berwasiat, saya wasiat untuk fulan, atau saya wasiat kepada fulan untuk membayar hutang saya, kemudian langsung dijawab saya terima wasiatnya, maka tidak sah. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Nunggu orangnya sudah meninggal baru mengatakan saya terima wasiatnya. Demikian ini masalah wasiat dan isyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi, alhamdulillah sesi pemaparan sudah selesai teman-teman. Sekarang bisa raise hand, mengangkat tangan untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz, bertanya. Ustadz, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, ini baiknya bagaimana Ustadz? Hibah atau wasiat untuk orang tua memberikan hartanya ke anak? Misalnya ingin membagi-bagi dulu ketika hidup, ini baiknya dengan menggunakan istilah hibah atau berwasiat gitu, selain dengan harta yang akan diwaris. Itu Ustadz. Iya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la wasiat ahli waris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Artinya begini, jika ada orang berwasiat, ya diberikan kepada ahli waris, maka itu tidak serta-merta sah, tapi nunggu persetujuan daripada ahli waris yang lain. Ya, jadi syaratnya wasiat itu adalah bukan kepada ahli waris. Ya, berarti di sini ada yang kurang ini. Penerima wasiat, tapi sebenarnya bukan tidak sah ya, tapi nunggu persetujuan. Ya, nunggu persetujuan. Jadi bisa. Makanya di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Penerima. Tapi tadi itu nunggu persetujuan. Jadi kalau ada ahli waris atau ahli waris yang menolak, misalnya, makanya kemarin ketika ada apa namanya? Ada pertanyaan mengenai hibah, ya, makanya saya tanya apa sudah serah terima begitu. Karena kalau tidak serah terima, maka ahli waris bisa membatalkan, bisa menggagalkan. Karena itu masih sifatnya jadinya wasiat nanti. Kalau belum sempat serah terima, hukumnya sama seperti wasiat. Jadi sebaiknya kalau memang mau membagi, ya tadi itu, berupa hibah dan serah terima ketika masih hidup. Tidak nunggu meninggal. Jadi berupa hibah dan serah terimanya terjadi ketika masih hidup. Ya. Insyaallah jelas ya teman-teman. Ini ada yang chat bertanya, Ustadz. Selanjutnya Ustadz, iya. Bagaimana jika apakah wasiat ini bisa dibatalkan oleh pemberi wasiatnya? Jadi ketika dia hidup memberikan wasiat, kemudian membatalkan sendiri, itu bisa boleh atau sah atau bagaimana Ustaz? Iya. Kalau hibah wasiat bisa dibatalkan. Oh, wasiat. Hibah selama belum ada serah terima bisa dibatalkan. Ya. Wasiat itu bisa dibatalkan. Termasuk membatalkannya adalah dengan cara menjual barang yang mau diwasiatkan malah dijual, maka itu jatuhnya batal sudah wasiatnya. Kan sudah mau diwasiatkan, kalau saya mati tanah ini saya berikan kepada masjid, ya. Nggak taunya dijual tanahnya. Ya, berarti batal wasiatnya. Jadi karena ijab kabulnya kan nunggu mati, penerimanya kan nunggu mati. Sedangkan sebelum diterima berarti masih belum harus
masih belum terjadi gitu. Nah, ketika belum mati kalau sudah dibatalkan, digagalkan ya, ya sudah gagal berarti. Bisa dibatalkan. Nggih, insyaallah jelas. Ini ada yang mengangkat tangan di obrolan, teman-teman. Mengangkat tangan raise hand itu tidak di obrolan, nggih. Dan 692690. Mohon maaf, ini Mbak siapa? Sudah saya buka, kami persilahkan, tidak apa-apa. Mbak Ning. Dengan Mbak? Ning. Oh, nggih. Nggih, Halo. monggo Mbak. Silakan bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Ustadz Zahid. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin saya tidak sampai selesai karena kerja, saya kurang ini. Saya mau nanya apa hukum tanah warisan untuk bisnis? Jadi untuk jual beli tanah dan bangunan gitu, Ustadz. Ya Pak, apa hukum? Apa hukum tanah warisan untuk bisnis? Jadi tanahnya itu dibangun rumah, terus kayak perumahan gitu, terus dijual gitu. Sudah dibagi atau belum dibagi? Belum dibagi. Kemudian para ahli waris sepakat apa tidak? Jadi ada ahli waris yang tidak mengetahui. Oh ya, tidak boleh, tidak sah jual belinya kalau begitu. Jadi dalam menjual tanah waris itu harus disepakati oleh seluruh ahli waris, kecuali kalau dibagi beli. Ya. Kalau dibagi nanti terserah sudah. Kalau belum dibagi tidak sah, ya. Sebelum diizini oleh semua, karena itu haknya mereka semua. Jelas nggih? Terima kasih Ustadz. Jelas ya. Iya, jelas. Iya. 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 Ya Allah. Nggih, Ustadz, maaf. Ini tadi bisukan. Ada yang bertanya ini tentang tunjangan dari pemerintah, Ustadz. Marak dulu itu kan ada BLT, bantuan langsung tunai. Iya. Ustadz, ini hukumnya seperti bagaimana? Hukumnya seperti apa penerimanya? Padahal seharusnya kan untuk orang miskin, rakyat yang miskin. Tapi ini banyak sebagian itu tidak miskin-miskin amat, berpenghasilan dan ya mampu lah, tapi menerima bantuan ini. Dan ini juga ada yang beras raskin gitu kan, rakyat miskin, beras yang diberikan untuk kaum masyarakat yang miskin. Tetapi penerimanya juga tidak miskin-miskin amat. Sebenarnya mampu gitu tapi menerima. Ini hukum penerimanya seperti apa Ustaz? Tapi memang sudah diberikan oleh pemerintah secara sah. Penerimanya sah gitu. Tetapi pada dasarnya bukan benar-benar miskin yang menerima. Sasarannya tidak jelas gitu. Ini hukumnya berupa seperti apa yang diterima dari pemerintah ini, Ustaz? Berupa sedekah atau hadiah atau apa gitu?
Iya. Jadi para pejabat pemerintah yang bertugas di dalam pembagian bantuan langsung BLT atau pembagian beras Raskin ya, Nggih. itu mereka itu adalah wakil. Mereka adalah istilahnya itu wakil. Wakil dari pemerintah, dari imam, wakilnya imam. Jelas ya? Nggih. Sedangkan imam itu wajib membagikan harta milik rakyat itu dengan sesuai dengan maslahat. Tidak boleh imam itu sembrono dalam membagikan hartanya rakyat. Ketika imam memberikan kriteria bahwa ini adalah untuk rakyat atau untuk rakyat miskin atau untuk orang-orang tertentu, misalnya kayak kemarin BLT untuk yang terdampak COVID misalnya ya, atau apapun lah kriteria-kriteria tertentu misalnya. Nah, ketika kriteria itu tidak terjadi, tidak ada, walaupun serah terimanya itu resmi, tetap itu tidak sah. Ya, saya punya uang. Saya bilang kepada wakil saya, tolong uang ini berikan kepada Bapak A. Lah kok diberikan kepada Bapak B? Maka Bapak B tidak sah menerima uang itu. Jadi harus diambil dan diberikan kepada Bapak A sesuai pesan saya, karena itu uang punya saya. Kan begitu ya. Wakil hanya wakil saja dalam membagi. Dan Bapak B kalau dia tahu bahwa dia bukan yang menerima, maka haram bagi dia. Kalau dia tidak tahu ya tidak salah dia. Saya tidak ngerti, loh saya dikasih ya saya terima. Tidak ngerti kalau itu adalah untuk Bapak A itu. Ya dia tidak haram, tapi ya tetap dicabut, diambil lagi. Kalau sudah dimakan ya disuruh ganti rugi. Tapi kalau dia tahu bahwa itu bukan haknya dia, haram dia menerima. Sudah tahu bukan haknya kok diterima. Nah, jadi pejabat itu adalah wakil semua. Ya, semua pelaksana, tim pelaksana mulai dari atas sampai bawah itu wakil. Wakilnya imam. Apalagi yang paling bawah sudah. Ya, seperti BLT kemarin kantor pos paling bawah. RT RW selaku penunjuk itu paling bawah sudah. Yang bertemu langsung dengan sipil. Nah, maka dia tidak berhak untuk memberikan yang bukan kepada orang yang ditentukan oleh imam, oleh pemerintah itu sendiri. Jadi penerima ini secara hukum ya sah menerimanya ya Ustadz. Jadi yang kalau itu ya tidak sah dong. Kalau dia bukan kriteria yang dituju, berarti tidak sah. Seperti tadi itu, saya bilang berikan kepada Bapak A, lah kalau diberikan kepada Bapak B kan tidak sah itu. Cuma Bapak B itu kalau sengaja nerima padahal dia tahu bukan haknya dia, haram. Kalau tidak sengaja maka tidak dosa, kan begitu. Nah, penerima ini tahu kalau ini adalah untuk fakir miskin. Nah, kok dia nerima, maka di situ dia haram. Ya, kalau dia tidak tahu bahwa itu untuk fakir miskin, beda lagi. Makanya sekarang kan ditentukan siapa yang disebut fakir miskin, penghasilan berapa. Ya, sekarang lebih spesifik lagi. Misalnya anaknya 3, anaknya 4, sudah sekolah, penghasilannya berapa, itu fakir miskin. Kalau sekian tidak fakir miskin gitu. Sudah ada ketentuan sampai seperti itu. Kalau untuk zaman sekarang saya kira
sudah jelas. Jadi pelanggarannya itu sangat 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 kentara, sangat terlihat. Ya, pelanggarannya sangat terlihat. Kalau apa namanya? Kalau tidak sesuai dengan Kriteria tujuan daripada ketentuan. imam. Ya, kriteria yang ditentukan oleh imam. Oleh karena itu, di Pasuruan ini saya mengetahui ada apa namanya? Ini hanya ngomong saja ya, cerita. Ada sebagian ulama ya, tapi hanya apa? Saya lihat bukan satu orang, mungkin beberapa orang. Sebagian ulama tidak mau sama sekali beli pertalite, apalagi premium, tidak mau. Walaupun dia punya kendaraan cc-nya besar, ya, dia belikan Pertamax. Padahal cc-nya besar kendaraannya, tapi diberikan Pertamax. Kenapa demikian? Karena kata beliau, pertalite ini untuk rakyat miskin. Jadi kalau saya subsidi pemerintah rakyat miskin, kalau saya beli pertalite, padahal saya bukan miskin, saya dosa kata dia. Jadi dia tidak mau beli pertalite. Padahal kita berebut untuk antri di pertalite ya. Mobil-mobil mewah juga banyak yang masih di pertalite, Ustaz. Nah, iya, artinya Iya, iya. masih ada orang-orang yang apa namanya, yang berhati-hati sampai segitunya. Iya, iya, Ya, betul. Terus tabung LPG yang 3 kilo itu jelas-jelas tertulis hanya untuk yang miskin. rakyat miskin. Tapi ya mohon maaf Ustaz, saya sendiri pun membeli yang 3 kilo. Ini berarti harus pemikirannya dirubah Ustaz. Dan saya yakin juga banyak di rumah-rumah yang saya yakin juga tidak miskin membeli yang 3 kilo Ustaz. Makanya itu apa namanya? Kalau ini kan subsidi ya, subsidi masih ada jual beli, kita masih beli. Kita masih beli. Tapi kalau yang pertanyaannya tadi kan apa namanya? Bantuan. Okay. Ya, kalau bantuan, menerima bantuan itu jelas apa namanya? Tidak boleh haram ya. Kalau beli barang subsidi, ini ya kalau ingin berhati-hati ya jangan apa namanya, jangan beli dari situ, ya jangan beli, ya takutnya pemerintah betul-betul apa ya mengeluarkan uang begitu, betul-betul mengeluarkan uang, mengeluarkan dana untuk menambal kerugian daripada harga yang sebenarnya, gitu. Kan kita juga bingung, apakah memang harganya segitu, apakah apa namanya sebenarnya harganya mahal, tapi di apa namanya dibayar sebagian oleh pemerintah, begitu. Jadi pemerintah beli dengan harga mahal, kemudian dijual murah. Jadi kalau ingin berhati-hati ya beli LPG aja, yang merek LPG, ya, bukan tabung gas. Gas 3 kilo. Bukan. Iya, iya juga Ustadz, karena di warung-warung itu yang paling banyak yang 3 kilo itu, jarang yang LPG. Jauh. Iya, kalau warung-warung kecil itu mungkin masih dikategorikan miskin mungkin ya Allah alam. Kan ada kriteria pemerintah siapakah yang boleh untuk mengkonsumsi itu. Saya rasa miskinnya itu beda-beda mungkin ya, antara penerima BLT sama pengguna pertalite sama pengguna apa namanya, pengguna tabung 3 kilo. Terus Ustadz, untuk BLT tadi itu termasuk sedekah atau hadiah atau berupa istilah apa Ustadz? Dan bagaimana penerima sedekah itu orang kaya? Itu seperti apa Ustadz? Jadi ada yang bersedekah tapi dibagikan rata semua, orang kaya pun dikasihkan. Ini seperti apa hukumnya Ustadz? Sedekah kepada orang kaya tidak berpahala.
karena tidak ada sifat membantu. Kalaupun ada pahalanya ya kecil, sedikit. Ya. Nggih. Iya, jadi oleh karena itu sebagian ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdol. Apakah hadiah ataukah sedekah, begitu. Ada beda pendapat. Ada yang mengafdol kok hadiah atau sedekah. Apakah hutang, memberi hutang, apakah memberi sedekah? Ya. Sebagian sedekah katanya lebih afdol daripada hutang. Tapi yang sebagian lagi mengatakan memberi hutang lebih afdol daripada sedekah. Kalau walaupun sedekah itu tidak narik kembali, tidak minta kembali kan. Sedangkan memberi hutang meminta untuk agar dibayar hutangnya. Alasannya karena kalau memberi hutang itu tepat sasaran. Hanya orang-orang yang perlu uang saja yang berhutang. Sedangkan sedekah kadang-kadang orangnya tidak perlu uang, tapi tetap disedekahi. Gitu. Makanya kadang-kadang tidak tepat sasaran kalau sedekah. Tapi kalau memberi hutang itu pasti tepat sasaran karena hanya orang-orang yang perlu uang saja yang berhutang. Oke, Ustaz. Insyaallah sudah jelas. Selanjutnya saya akan membuka open mic kepada penanya yang sudah mengangkat tangannya kepada Mbak Nur Fadilah Umami. Sudah saya buka, kami persilakan untuk open mic. Ya. Oke, monggo Mbak Nur Fadilah. Mbak Aji, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan begini. Ketika misalnya orang tua kita masih ada, itu pun hanya sendiri, misal bapak yang masih hidup, kemudian punya 3 orang anak dan ternyata bapak ini sudah dalam kondisi yang sakit parah, lalu mengumpulkan anak-anaknya atau ahli warisnya. Dari 3 anak itu dikumpulkan semua, kemudian disampaikanlah bahwa si bapak ini punya harta sekian yang nantinya akan dibagikan ke 3 anak ini langsung. Si A mendapatkan ini, si B segini, si C segini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian orang tua itu, si bapak ini meninggal. Apakah yang dari harta yang dibagikan itu termasuk warisan, hibah atau bukan? Seperti itu, Ustadz. Iya. Jadi itu tetap, jadi begini. Kan itu belum diserah terimakan juga kan ya. Hanya kalau ucapan sudah saja. Misalnya diserah terimakan karena si bapak ini takut kalau misalnya beliau sudah meninggal ternyata nanti akan membuat anak itu saling berebut harta warisan. Jadi lebih baik dibagi oleh bapak itu sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana? Iya. Kalau sudah dibagi, ya, dalam kondisi sakit yang menuju kepada kematiannya, Ya, membagikan harta pada kondisi yang sakit yang menuju kepada kematian itu, yang sah cuma 1/3 saja. Yang lebih dari 1/3 itu tergantung persetujuan ahli waris. Nah, sekarang yang mendapat pemberian adalah semua para ahli waris, kan begitu? iya Ustaz. Nah, jadi di sini ahli waris bisa melanjutkan apa namanya keinginan bapak, ya, dengan tidak menggugat apapun daripada pembagian tersebut. Dan itu lebih afdal tentunya, karena menyenangkan hati orang tua, apalagi dia sudah meninggal, ya. Iya. Atau ahli waris membatalkannya. Nah, ini untuk yang lebih daripada 1/3, yang lebih daripada 1/3. Tapi kalau tidak diserah terimakan, ya maka semuanya
semuanya itu bisa dibatalkan. Semuanya bisa dibatalkan. Kalau apa namanya? Kalau belum diserah terimakan, tapi ya lebih afdal keinginan bapak tadi itu dijaga. Jadi ya wis ini pembagian bapak yang ini kita terima, begitu. Jangan apa namanya? Jangan dipeributkan lagi, begitu. Berarti Kalau nanti itu adalah kematian sakit yang menuju ke kematian, jadi tidak sehat sama sekali. ya. Sakit itu langsung meninggal, ya, bukan sakit sembuh terus tiba-tiba meninggal, enggak. Iya, Ustaz. Jadi Iya. sakitnya yang sudah memang istilahnya menuju kepada kematian. pada Iya. kematian. Jadi itu hanya dapat sepertiga, Iya, berarti sisa harta itu nanti menjadi waris yang sah sepertiga. yang sah daripada pemberian itu, kalau sudah diserah terimakan ya, itu adalah sepertiga. Selebihnya ya dilanjutkan itu lebih afdal karena menyenangkan hati orang tua gitu ya. Jelas ya. Jadi terserah si ahli waris. Dilanjutkan lebih afdal. Nanti dilanjutkan. Jadi sesuai keinginan bapak. Jelas ya? Mbak Nur Fadila. Mbak Nur Fadila sudah jelas nggih? Nggih, sudah ditutup ini tiknya. Selanjutnya saya buka Mbak Alfiana Hanifiyah. Monggo. Oke, matur suwun waktunya. Sebelumnya BD tanglet Ustadz. Iya. Misal ada bapak masih sehat, beliau ingin mewasiatkan sedikit hartanya untuk menjadi apa enggak? Beliau kan ingin kayak diholi ngoten. Nah, daripada merepotkan ahli waris, beliau menyisihkan hartanya untuk biaya kematiannya ngoten. Tapi ketika dimusyawarahkan ada beberapa anak yang tidak setuju niku pripun Ustaz? Sudah meninggal waktu itu. Belum meninggal, tapi beliau ke balai desa membuat surat wasiat karena kesehatannya sudah mulai menurun. Sedikit hartanya disisihkan, tidak boleh dibagi untuk menjadi pembiayaan untuk haulnya, biar tidak merepotkan nanti ahli waris ke depannya. Jadi untuk harta itu tidak boleh dibagi oleh ahli warisnya, tapi ketika dimusyawarahkan untuk minta tanda tangan sama anak-anaknya, ada beberapa anak yang tidak menyetujui. Apakah itu diperbolehkan apa pripun? Sebenarnya ya tidak perlu tanda tangan anak-anaknya yang dia punya harta kok. Kan kemarin kita iya kan dia yang punya harta. Kenapa kok harus tanda tangan anak-anaknya? Ya. Enggak. Soalnya Jadi kalau kemarin kan kita bahas ya berwasiat seperti itu boleh. Jadi berwasiat untuk orang yang membacakan tahlil atau mendoakan saya kan begitu ya. Untuk siapa saja yang mendoakan saya. Enggak Ustaz. Nah. Bentar. Itu termasuk jihad, termasuk ya. Termasuk. Jadi siapa mereka ya? Pokoknya yang mendoakan saya begitu. Jadi itu boleh dan apa namanya? Dan karena dia yang memiliki harta, jadi tidak perlu tanda tangan anak-anaknya sebenarnya. Dan anaknya tidak berhak setuju gitu loh. Enggak.
Kenapa kok harus tanda tangan anak-anaknya gitu loh. Kalau memang peraturannya seperti itu ya, itu peraturan yang tidak sesuai syariat berarti. Nggih. Yang punya harta ingin menjalankan hartanya kok dihalang-halangi. Kecuali kalau melebihi sepertiga harta. Nah, itu memang yang lebih dari sepertiga harta itu hanya ahli waris. Baru ahli waris boleh tidak setuju. Nggih, Ustaz. Soalnya kalau di kelurahan itu ada tanda tangan dari anaknya, ngoten, dari ahli warisnya. Iya. Ya dosa itu anaknya kalau sampai menghalangi seperti itu. Dan kelurahannya kalau tidak meresmikan ya, yang jelas kalau dia sudah berwasiat seperti itu ya sah, tetap harus dilaksanakan. Nggih. Sampun, Mbak Alfiana? Sampun. Nggih. Gini Ustadz, misalnya ada kejadian di sekolah ini umum. Bantuan siswa miskin atau disingkat dengan BSM biasanya itu Ustadz. Sekolah ini misalnya mengajukan 100 siswa. Kemudian sebagai penerima dengan nama-nama yang terinci. Ternyata sama pemerintah nama yang muncul hanya 50. Tidak jadi 100, padahal ya ini sekolah sudah meminta data 100 dari siswa miskin ini yang akan menerima bantuan siswa miskin. Nah, kemudian pihak sekolah akhirnya menginisiatif membagi rata ke 100 siswa ini. Jadi tidak 50 yang sesuai nama tetapi dibagi ke 100 siswa. Ini bagaimana Ustadz yang dilakukan oleh pihak sekolah? Kalau Secara memang hukum. pemerintah menentukan nama-nama itu, ya, kalau sudah ditentukan ini adalah untuk fulan, maka ya tidak bisa dirubah karena dia yang memberi kan. Beda lagi kalau maaf bantuannya hanya turun sekian, nah ini bisa dibagi rata. Kalau bantuannya yang digadang-gadang turunnya 100 juta, ternyata turun cuma 50 juta, dibagi rata gak ada masalah. Tapi kalau ada nama-nama yang memang harus untuk mereka, ketentuan daripada pemberi, ya harus diberikan gitu. Meskipun misalnya 100 ini dikumpulkan, diinformasikan, kemudian setuju untuk dibagi rata, pripun Ustaz? Kalau ternyata seperti itu, diakal-akali. Karena sudah kejadian berkali-kali di beberapa sekolah seperti itu. Berarti yang dimintai persetujuan itu adalah yang tercantum namanya itu. Nggih. Ikhlas apa enggak bagiannya diberikan kepada orang lain. Bukan yang 100. Yang 100 ya tentu saja dia ngotot setujunya. Setuju ini. Ih. Betul. Tapi yang 50 ini dia agak pastinya nelongso ya. Dia memang harus dibicarakan baik. Jadi penerima ya memang penerima gitu untuk kehati-hatiannya ya Ustadz ya. Tidak bisa Iya. diakal-akali. Nggih. Kecuali kalau pemerintahnya itu asal tulis. Jadi Iya, tanyakan kadang aja. seperti itu. Maaf Pak, ini apakah memang hanya untuk mereka saja atau yang apa namanya? Yang turun ini hanya separuh daripada yang kita harapkan misalnya. Kalau mereka mengatakan oh enggak, tidak harus kepada mereka, ini memang turunnya separuh, ya sudah. Kan Biasanya begitu. pemerintah itu hanya asal ngambil nama-nama itu karena memang dijatah hanya 50 akhirnya seperti itu. Kuotanya gitu berdasarkan kuota Ustaz. Iya, ya di anu aja di itu ke pemerintahnya, dia apa namanya? Bukan ke muridnya, tapi apa namanya? Yang ngurusi. Ke pihak pemerintahnya aja, iya, pihak pemberi. Ya. Diperjelas kepada pihak pemberi.
Barangkali yang dari apa namanya, yang dari pemerintah pusat memang turunnya sekian, kemudian yang ngatur dituliskan nama-nama asal-asalan. Nah, kalau memang seperti itu, ya sudah, bagi rata aja. Jadi nggak perlu minta izin sudah. Karena yang kan seperti yang saya katakan tadi, pejabat itu kan hanya wakil ya. Intinya kan dari pusatnya. Iya betul. Jadi kadang setelah turun ya diakal-akali sama pihak sekolah biar karena memang sebenarnya berhak menerima itu 100 itu misalnya sudah dirata. Akhirnya dibagi rata seperti itu, Ustaz. Gitu. Ya, dikonfirmasi kepada Ya, pemerintah. ya pemerintahnya ya. Itu turun dari mana itu bantuan? Ini apakah harus ke sini ataukah memang yang turun cuma separuh atau bagaimana? Itu dipertegas, diperjelas. Ini Ustaz. Baik, selanjutnya saya buka kembali open mic-nya Mbak Nur Fadila Umami. Monggo. Ya, Mbak Aji, mohon maaf tadi terpental mungkin sinyal karena habis hujan. Oke, monggo Mbak Nur Fadila. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz mengenai titipan. Kebetulan saya kan punya toko. Biasanya itu ada yang menitipkan makanan. Dan saya itu sebenarnya sudah tidak mau dititipkan makanan, tapi kadang orangnya memaksa. Nah, pada saat titip makanan itu saya itu tidak tahu itu orang dari mana, yang penting itu orang lewat, datang, mau nitip, sistem nitip gitu. Dan ternyata lama-kelamaan orang itu tidak datang lagi ke toko. Lalu bagaimanakah ini saya terhadap orang tersebut? Apakah saya ini punya hutang sedangkan rumahnya itu tidak tahu, nomor HP-nya tidak tahu, pokoknya tidak tahu tentang orang tersebut. Apakah saya ini punya hutang terhadap orang tersebut yang menitipkan barang tersebut? Karena memang mau dicari dimanapun tidak ketemu alamatnya karena memang tidak tahu. Bagaimana itu Ustaz? Ya jelas lah punya hutang, masa saya kan tidak punya hutang? Ya, pasti punya hutang itu. Nah, dalam pembahasan nitip dagangan itu ya. Jadi kalau orangnya datang kan sama dia nitip dagangan. Kan begitu ya? Iya. Misalnya dari orangnya 1.000, barangnya 100, berarti kan 100.000 ya? Iya. Sampai jual 2.000, berarti kan lakunya 200. Kan begitu ya? Iya. Nanti kalau orangnya datang, sampean bilang, maaf Mbak, ini saya jual 2.000 per biji, jadi lakunya 200. Ya. Sampean kemarin bilangnya harganya 1.000. Ini yang 200 mau apa boleh? Saya ambil 100. Begitu. Kenapa kok saya bilang begini? Iya, karena dia tidak menjual kepada sampean. Dia hanya nitip atau minta tolong jualkan. Nah, karena tolong jualkan, berarti kalau sampean menjualnya lebih mahal, ya, maka semuanya itu milik orang yang apa namanya? Yang pemilik dagangan. Tapi kalau sampean akadnya beli, ya sudah saya beli aja supaya sampean bisa ngambil untung. Nah, cuma nanti kalau ada sisa misalnya nanti saya kembalikan sampean kira-kira mau apa enggak. Begitu. Tapi itu sifatnya janji. Jadi dia bilang mau. Misalnya ternyata dia akhirnya enggak mau, tetap itu tidak bisa dituntut kalau dalam syar'i karena sifatnya janji. Tapi nggak ada masalah daripada tidak ada janji sama sekali. Iya, kadang Jadi, orangnya ini harganya dari saya sekian, silakan sampean itu jual sekian. Cuman kadang ketika sudah habis orang itu tidak datang lagi, Ustadz, untuk mengambil sampean punya uang hutang. itu.
Iya. Sedangkan saya tidak tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana. Ya dia anu aja. Dipersiapkan uangnya, disisihkan. Nanti kalau dia datang tinggal ngasih, jangan dicampur. Kalau dicampur nanti habis. Ya, disisihkan. Ya makanya untuk ke belakang itu memang saya sudah tidak mau menerima titipan lagi karena kadang orangnya memang menghilang begitu saja. Jadi khawatir punya hutang, Ustadz. Iya. Nanti kalau memang sampai tua nggak datang diwasiatkan kalau orang ini datang. Ya, Atau itu. kalau memang tidak, kemungkinan datangnya sudah tipis karena sudah bertahun atau berpuluh-puluh tahun ya. Nah, Ini kemungkinan datangnya sudah tipis, diberikan kepada fakir miskin oh seperti itu dengan dengan niat niat membayar hutang. Iya. membayar hutang si orang yang menitipkan dagangan tadi. Gitu. Iya. Tapi tetap kalau orangnya itu tiba-tiba datang harus dibayar tetap. Walaupun Iya. sudah diberikan kepada fakir miskin, Iya, kalau Ustadz. orangnya tiba-tiba datang ya tetap harus dibayar. Makanya saya tadi bilang kalau menurut sampai ini sudah tidak mungkin datang karena sudah berpuluh-puluh tahun atau bagaimana. Iya. Zaman takut keduluan mati atau bagaimana, Nah, maka iya, Ustadz. diberikan kepada fakir miskin tadi itu. Betul. Ya, terima kasih untuk penjelasannya yang ini. Dan yang terakhir mengenai bubuhan ini, Ustadz. Biasanya kan kalau orang hajatan itu mesti bawa bubuhan itu. Nah, biasanya dijadikan sebagai hutang yang harus dikembalikan dengan nominal atau bentuk barang yang sama. Misalnya keturunan ini sudah sisa satu keturunan. Artinya anak punya anak, orangnya meninggal, kemudian punya anak. Nah, si anak ini tidak menikah. Si anak ini juga meninggal. Nah, bagaimana statusnya? Statusnya dari bubuhan itu tadi. Karena anak ini sudah meninggal sebelum menikah. Sedangkan kalau di sini itu bukan hanya hajatan, kadang acara meninggal 7 hari nyumbang kue itu kadang ditulis, Ustadz. Dijadikan sebagai bahan hutang seperti yang harus dikembalikan juga. Ya, Nah, itu gini. apakah itu masuk dalam hutang, Ustadz? Iya, kalau memang adatnya di situ adalah, apalagi sudah jelas di situ ya adatnya adalah hutang, ya berarti hutang. Kenapa demikian? Karena orangnya itu ngasihnya itu berarti memang sesuai untuk hutang. Kan tergantung orangnya ngasihnya niatnya apa. Iya. Kita nggak tahu niatnya, tetapi adat yang berlaku itu adalah hutang. Ya sudah, berarti itu memang hutang gitu loh. Iya, kemudian Jadi, keturunannya ini meninggal sudah ada yang tersisa itu. Jadi tetap hutang ya, Ustaz. iya dikasihkan. Dia nggak mungkin menikahkan anaknya. Kasihkan, Pak ente dulu punya hutang sama ente ternyata anaknya ente sudah meninggal duluan. Kasihkan, gitu. Bilang aja, nggak sempat mantu ente, nggak sempat bikin hajatan ente. Kasihkan. Jadi nggak punya utang sudah. Oh iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Ustadz. Terima kasih juga Pak Andi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Mbak Siti Asmaul Husna. Kami persilakan untuk bertanya. Sudah saya buka. Ya, terima kasih Mbak Edi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ini menyambung pertanyaan saya kemarin karena saya mau menjawab kemarin mic-nya terbitnya dan waktu itu udah terakhir di jam 10-an. Yang saya tanyakan kemarin soal hibah Ustadz, karena sudah terlanjur terbangun itu rumah itu, saya itu ketika Ustadz menyampaikan bahasa dolim itu tentu jadi gimana itu, seandainya itu dimusyawarahkan lagi, terus ada pembagian yang katanya sesuai dengan faraid, sesuai dengan hitungan, dan yang si penerima hibah itu ridho, ikhlas, apakah hibah itu bisa dibatalkan, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Dan
pertanyaan yang kedua, ketika suami meninggal, istri menikah lagi, dan suami itu tinggal di rumah istri yang peninggalan dari suaminya. Hidup segala macam kebutuhan itu dari hasil sawah yang peninggalan dari suaminya. Dan ketika si istri itu meninggal, apakah bisa si suami itu menuntut karena sudah pernah membuat rumah dari hasil sawah atau apa usaha dari suaminya yang dulu, akhirnya menuntut, saya juga ikut andil dalam membangun rumah ini. Tapi selama dia menikah dengan si istri, segala kebutuhan dari sandang pangan semuanya itu berasal dari usaha yang ditinggalkan suami, dan suami itu usahanya semuanya itu berasal dari bapaknya dan kakeknya. Nah, seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Sebentar, ini kok apa namanya, terus terang bahasanya sampean muter ya. Muter gimana ya, Ustaz? Yang kedua ya, Ustaz ya. Yang pertama tidak terdengar, yang kedua muter. Oh, yang terdengar. Karena zaman dari luar pulau ta? Iya, Ustaz. Dari mana? Dari Kalimantan. Oh iya, apa? Terdengar di sini tuh ada suara-suara tambahan dut gitu. Oh, seperti itu, Ustaz. Mungkin Mbak Asmaul Ya, Pak. dengan suara yang keras gitu, Mbak. Karena memang tidak pati terdengar jelas suaranya. Saya sudah keras sekali sebenarnya ini. Yang pertama, Iya. Ustaz, saya pelan-pelan ya. Yang pertama, Ustaz, menyambung dari pertanyaan saya kemarin soal hibah. Hibah yang sudah terlanjur tidak sesuai, apakah boleh dimusyawarahkan lagi dengan pembagian yang berbeda sesuai dengan faraid, tetap yang menerima hibah itu ridho. Jadi gini, ya, Apakah, rumah ini atau tanah ini, ya, sebenarnya kan milik A kemarin ya. ya, Tapi oleh ibu dibangun rumah untuk anak satunya. untuk B. Nah sekarang pihak si A ini ingin agar rumah ini dibagi secara faraid begitu. Dibagi ya, Ustaz. Tapi tidak rumah itu yang dibagi, ada hal yang lain dimusyawarahkan lagi sehingga si penerima hibah itu ridho. Hal lain bagaimana? Misalnya saya ini agak jelimut, Ustaz, nanti kalau saya cerita buku panjang ini. Tidak apa-apa ya, Ustaz? Loh, kan yang dimasalahkan kemarin tanah ini kan? Ya, tanah kan, rumah yang Iya. dengan tanah. Iya. Setelah itu sudah terjadi dan dimusyawarahkan lagi, akhirnya ada pembagian lagi, ada perombakan lagi dari si ibu itu. Karena si anak ini ya sangat hormat dengan ibunya, akhirnya ada dari walinya kemarin itu menengahi, bahasanya dari paman bapak itu menengahi, memusyawarahkan lagi kenapa jadi seperti ini. Akhirnya ada perombakan, nantinya ditukar, yang ini misalnya hibah untuk anak si A, dan rumah yang satunya ini sebagai ganti hibahnya akan saya berikan kepadamu, kata si ibu seperti itu. Rumahnya siapa itu? Rumahnya si ibu. Ada dua rumah. Oh, seperti itu. Rumah pribadi bukan rumah warisan berarti? Ini repotnya seperti ini, Ustaz. Panjang ceritanya nih kalau diceritain. Ya, berarti yang dijadikan pengganti ini Rumah yang ditempati ibu yang sama. rumah pribadi apa rumah warisan? Rumah warisan dari bapak juga, Ustaz. Ya, kalau rumah warisan ya memang harus dibagi secara faraid. Kenapa kok jadikan pengganti? Nah, itu ya repot sekali saat ini tentunya, jadi melebar. Kecuali kalau begini, apa namanya,
bagiannya si B dikurangi dari sini gitu, diberikan kepada si A. Jadi bagiannya si B yang di sini anaknya cuma 2, ini semuanya milik A wis. Itu namanya suluh nantinya, suluh. Jadi A atau damai, A merelakan ini, penggantinya adalah ini. Ini sebenarnya juga ada bagiannya B, tapi B melepas dari bagian ini dan cukup dengan yang jadi rumah ini sebenarnya ada bagiannya AB juga, ya, dan bagiannya ibu juga, karena ini rumah warisan. Tapi karena berhubung yang ini sudah dikuasai B, akhirnya bagiannya B di sini dihapus, ya, sebagai pengganti istilahnya. Nah, itu namanya suluh. Namanya apa namanya? Damai. Boleh. Jadi seperti jual beli akhirnya. Kalau seperti itu seperti jual beli. Seakan-akan B membeli rumah yang sudah dibangun oleh ibu ini dengan bagiannya dia di dalam rumah yang lain. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Iya Ustaz, garis besarnya seperti itu. Jadi ada keikhlasan di antara keduanya, terus ada pengganti dari hibah dan sebenarnya. Lah ya, bagiannya si B itu diberikan kepada si A. Akhirnya jadinya seperti jual beli. Boleh kalau seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Kemarin itu seperti itu dimusyawarahkan. Akhirnya sama-sama itu yang tadi saya tanyakan, hibah itu diperbolehkan terus seperti itu. Nah, terima kasih Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, ini ada satu lagi. Ada seorang suami yang sudah meninggal, terus si istri itu menikah lagi. Nah ini sampean kata-katanya suami istri ini suami yang mana? Ya, karena di sini istri menikah lagi dengan laki-laki yang baru. ya, jadi bahasanya suami istri jadi tidak jelas tadi, bingung saya. Suami yang baru itu Jadi begini aja, ada ya Bu Dewi. Jadi kalau ada yang namanya Dewi, saya minta maaf ya, menikah dengan A, meninggal, kemudian menikah lagi dengan B, si B. gini ya. Ya. Terus Si B ini tempat tinggalnya di Bu Dewi itu. Bu Dewi itu menempati rumah dan semua peninggalan dari suami yang meninggal. dari A, jadi rumah ini milik si A ya. Ya, dari semua usaha itu si B itu di rumah si Bu Dewi itu. Nah, setelah Bu Dewinya itu meninggal, suami selama dengan Bu Dewi, Si B ini itu membuat rumah dengan hasil usaha yang dimiliki suami yang meninggal tadi. Nah, ketika si istrinya meninggal, suami A ini, suami B ini, suami barunya ini menuntut, saya ikut andil dalam membuat rumah ini. Seperti itu, padahal terbuatnya rumah itu dari hasil usaha warisan suami si A. Apakah boleh suami barunya si Bu Dewi ini menuntut dari rumah tersebut? Seperti itu Ustaz. iya. Jadi ketika B ikut menjalankan bisnisnya A, ya. Jadi A punya bisnis, A ada bisnis, toko misalnya ya. Iya. A punya toko dan B ikut menjalankannya, dan B tidak menanam modal sama sekali. B tidak menanam modal, tanpa modal, dia hanya menjalankan saja. Maka di sini B ya mendapatkan yang namanya gaji standar. Jadi sejak bisnis itu berjalan, itu berapa gaji standarnya?
Kalau memang gaji itu sudah dimakan habis sama si B, ya sudah, berarti kamu tidak punya apa-apa dari gaji itu. Jelas ya? Jadi hartanya dia dari bisnis ini gaji standar. Tapi kalau dia tidak makan dari gaji itu atau menyisahkan sebagian untuk membangun atau merenov itu rumah, ya dipakai untuk renov, maka dia bisa menuntut renov itu sendiri. Itu pertama. Bagian-bagian yang renov itu kalau memang diambil dari sisa gaji yang belum dimakan. Tapi kalau sudah dimakan habis gaji itu per bulannya, ya. Jadi kira-kira gaji standarnya berapa dan yang dia ambil tiap bulannya itu kira-kira berapa, tersisa apa enggak, apakah pantas dia itu dianggap membantu kalau memang uang gajinya sudah dia habiskan begitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika A meninggal, Bu Dewi, A ini punya anak. A yang meninggal punya anak apa enggak? Punya anak apa enggak? Punya anak, Ustaz. Punya anak. Ya. Bu Dewi ini punya bagian 1/8 dari rumah ini. Ya. Anak dari Bu Dewi tentunya ya. Ya. A punya anak dari Bu Dewi kan ya? Apa dari istri lain? Bu Dewi ini punya anak dari si A. Iya. Tidak punya anak. Jadi bagiannya Bu Dewi itu dari rumah itu 1/8. Jelas ya? Jadi rumah ini dibagi menjadi 8. Yang 1/8 ini itu adalah bagiannya siapa? Bu Dewi. Kemudian ketika menikah dengan B punya bagian di sini 1/4 setelah Bu Dewi meninggal. Nah, 1/4. Jelas ya? Berarti ini berarti 1/32 ya. Jadi total keseluruhan ini namanya 1/32. 1/32 dari rumah itu adalah milik si B, yang dia dapatkan warisan daripada Bu Dewi, karena Bu Dewi punya 1/8, ini 1/8. Dan ketika Bu Dewi meninggal, yang 1/4-nya ini adalah milik si B. Jadi B punya hak 1/32 dari rumah tersebut. Ini bisa dituntut juga. Nggak banyak-banyak, 1/32. Jadi kalau rumah itu laku 3,32 miliar, ya dia dapat 1 miliar. Misalnya. Atau kalau rumah itu ya tinggal dikalkulasi pokoknya ya. Jadi dia dapat 1/32. Jadi diambil dari 1/8 tadi ya, Ustaz? Iya, 1/8 bagiannya Bu Dewi, diambil 1/4-nya. 1/4-nya 1/8 berarti kan 1/32. Ya. Kalau rumahnya besar ya lumayan, kalau rumahnya kecil ya sedikit, nggak bisa nuntut banyak-banyak. Sampun, Mbak Asmaul? Sampun nggih? Nggih, sampun Mbak Asmaul nggih, kula tutup. Suaranya terputus di sini. Nggih, insyaallah. Nggih, sudah jam 21.30 Ustaz. Tadi mulainya juga lebih awal, jadi Ustaz Zahid bisa
segera mengakhiri dengan memberikan closing statement pada Zoom malam hari ini, biar segera juga Ustadz istirahat setelah seharian beraktivitas. Kita tidak bisa mengganggu waktu Ustadz lebih lama lagi ya teman-teman, mohon maaf. Ustadz, jadi kami mohon diberi closing statement dan menutup dengan doa untuk kami semuanya. Matur sembah nuwun Ustadz, monggo. Oke. Terus saya langsung pamitan undur diri nanti ya. Nggih. Baik, jadi tadi itu pembahasan mengenai wasiat, baik itu wasiat berupa mensedekahkan harta, ya, membagikan harta, atau wasiat berupa mewakilkan beberapa urusan-urusan harta yang bisa dijalankan setelah dia meninggal. Yang jelas, orang yang sudah meninggal amalnya terputus. Ketika dia berwasiat untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk pencari ilmu agama, pondok pesantren dan seterusnya, di situ akan menjadi sedekah jariah bagi dia selama barang yang diwasiatkan atau yang disedekahkan itu, yang diwasiatkan itu masih ada, maka pahala akan selalu mengalir untuk orang tadi itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu dan menjadi catatan pahala untuk kita semua, dan mudah-mudahan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebaikan kita, bukan ditulis sebagai bukti kejelekan kita. Dan dari saya pribadi, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Sekaligus saya undur diri pamit. Ya. Oh ya, saya tutup dulu dengan doa dan Fatihah. Al-Fatihah. Allah yaftah alaina futul arifin wa fakihna fid din wa alimna ta'wil wa yahdina al-amali ma alimna, yahdina al-ikhlas fi ma amilna, wa anna Allah yubarik lana fi durusina wa fi ta'limina fi ulumina wa yubarik fi hayatina fi arzaqina wa ala man salafuna salahun fi mithli hadhil jalasat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Kalau ada salah-salah kata dari saya minta maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.